HN 72 Jakarta Utara, Humas Polda Metro Jaya menggelar press release terkait ledakan diduga bom di Masjid area sekolah pada Jumat 7 November 2025 malam. Dalam keterangan Kasatgas Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan bahwa senjata yang ditemukan di lokasi merupakan mainan dan masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Pihak kepolisian memastikan akan menuntaskan perkara ini agar masyarakat tidak diliputi rasa ketakutan lagi. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun News, yaitu rekan Reynas Abdillah. Baik, Reynas, silakan untuk laporan selengkapnya, rekan. Ya, kasih Tribuners. Hari ini atau malam ini baru saja tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Budi Hermanto, menggelar doorstop begitu terkait dengan update kasus, maksud kami insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta di Kelapa Gading pada siang tadi Jumat 7 November 2025, di mana dalam keterangannya polisi memberikan update terbaru kabar bahwa ada 22 tempat siswa yang mendapatkan perawatan intensif di dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Bagian diantaranya sudah bisa pulang, di mana diantaranya 27 masih dirawat maksud kami 33 diantaranya masih dirawat dan 21 dipulangkan karena sudah dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Dan polisi juga akan menjelaskan detail kronologis kejadian serta motif terkait insiden ledakan ini pada esok hari, yakni di Polda Metro Jaya. Dan dalam waktunya juga akan diungkap teman-teman setelah petugas gabungan, yakni dari forensik, Mabes Polri, Densus hingga tim Jibom Gegana melakukan olah TKP. Dan nanti juga dari Bitdokes Polda Metro Jaya juga akan turut memberikan perkembangan terkait laporan detail kondisi para korban. Polisi juga telah mengambil sejumlah langkah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, termasuk diantaranya dengan dilaksanakannya doorstop dengan awak media pada malam ini untuk memberikan informasi yang tidak simpang siur di publik, di mana juga tadi dalam kesempatan cek atau penjengukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan polisian sudah menyiapkan posko pelayanan untuk mendata dan memasuki para korban, sekaligus menyediakan layanan trauma healing bagi siswa yang menjadi korban dari ledakan. Sekaligus tadi dalam kesempatan itu Kabid Humas menerangkan bahwa adanya informasi bahwa korban ini adalah, maksud kami pelaku ledakan ini adalah korban bullying selama menjalankan aktivitas di sekolah. Hal itu menurutnya masih dilakukan pendalaman oleh penyelidik dan belum dapat diketahui karena nantinya hal itu akan disampaikan langsung oleh ahli-ahli di bidangnya. Dan nantinya juga penyidik akan, kami polisian juga masih akan melakukan mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP. Nah, nanti hasilnya juga akan disampaikan, di mana polisi meyakinkan bagi masyarakat agar tidak perlu khawatir atas adanya informasi-informasi, termasuk juga adanya dugaan aksi terorisme dalam insiden ledakan yang terjadi pada siang tadi. Dan untuk update lebih lengkapnya nantinya akan dijelaskan esok hari. Demikian yang dapat kami laporkan pada malam ini di Polda Metro Jaya. Oke, baik, terima kasih rekan Reynas atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktu malam hari ini
kami akan mengupdate hasil dari peristiwa ledakan di lingkungan SMA 72 Kelapa Gading yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 WIB. Tadi di rumah sakit sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait membenarkan ledakan yang terjadi di sekitar lingkungan SMA 72. Selanjutnya kami juga mengupdate terkait tentang jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. Dari 54 siswa sudah 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit Yarsi. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti teman rekan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi harusnya akan dilaksanakan ini oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim Jibom Gegana juga akan besok menjelaskan. Termasuk dari Bidokes akan menjelaskan kondisi pasien, siswa sampai dengan detail dari jumlah yang ada sampai dengan besok hari. Dalam hal ini kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini, jangan khawatir, kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Polda Metro Jaya juga mempersiapkan posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu, posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban. Posko juga mengumpulkan seluruh data dan informasi untuk diupdate kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Jadi situasi terkini sudah aman dan dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat melalui rekan-rekan media doorstop malam ini tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, semua sudah dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Tadi Pak Kapolri sudah bilang Pak Kabit ada terduga pelaku. Nah itu apa sudah diidentifikasi? Apakah itu salah satu murid dan benar atau tidak bahwa pelaku itu juga merupakan korban bullying? Karena mengingat beredar di informasi di luar itu pelaku juga merupakan korban bullying. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita di malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam rilis, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi kemungkinan secara paripurna kemudian besok Bapak Kapolda yang akan menyampaikan. Pak Kabit, terkait luka dari korban itu rata-rata apakah luka dalam kondisi ringan dalam hal pendengaran atau hanya luka kena serpihan kaca? Mungkin sedikit Pak Kabit luka-luka dari korban. Kalau kami tadi meninjau di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam, kita melihat beberapa luka bakar ya, ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Nah ini yang menjadikan pada saat kita coba untuk berbicara kondisinya seperti apa, rata-rata mungkin ada yang hanya lecet sedikit tetapi pendengarannya yang sedikit
kurang bisa seperti sebelum kejadian. Nah, tetapi secara kondisi buktinya 21 orang sudah kembali malam hari ini. Satu lagi mungkin Pak Kabid, ya. Terkait dengan temuan barang bukti apa saja mungkin yang awalnya sudah diamankan oleh pihak polisian? Ya, kami belum bisa menjelaskan secara keseluruhan kepada rekan-rekan tentang barang bukti yang ada di TKP karena pada saat setelah kejadian itu di polisi lain kita tahu, kita pahami apabila suatu TKP ledakan ini tidak bisa serta-merta seorang masuk, itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi satu ledakan kemudian. Tapi diyakini adalah mungkin rekan-rekan sudah melihat foto kondisi seperti senjata api dan pistol, itu diyakini dipastikan dalam kondisi adalah mainan. Ini disampaikan tadi pada saat Sita sedikit menyampaikan pada rekan-rekan sehingga tidak bias informasi bahwa ada senjata. Ini menimbulkan fear of crime, ketakutan di masyarakatnya. Kami sampaikan bahwa yang menyerupai benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Untuk tidak lanjutnya, terakhir ya. Pak, konfirmasi Pak, ledakan itu terjadi tuh diduga karena bom rakitan atau apa ya? Nah nanti ya ahlinya yang akan menyampaikan. Besok disampaikan. Belum, makanya nanti yang jelas hari Sabtu kan juga sekolah libur ya. Nah, mudah-mudahan proses olah TKP dan tidak ada fasilitas pendidikan yang terganggu sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kita kawal saat ini adalah bagaimana traumatik dari para siswa dan guru. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Polda Metro Jaya menyiapkan posko pelayanan dan ada tim trauma hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam ini hasil dari olah TKP selesai dan besok secara paripurna akan disampaikan oleh Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.